Shalom, jemaat Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Happy Sunday. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita merayakan hari Pentakosta. Hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, di mana 2000 tahun yang lalu, 120 orang mereka menunggu di loteng Yerusalem selama 10 hari dan Roh Kudus dicurahkan, dan ini merupakan awal sebuah pergerakan yang sangat besar sekali. Saya saat ini sedang ada di sungai di Muncul. Nah, ini airnya mengalir terus, ya. Sungai yang mengalir ini di sini dipakai untuk water tubing, ya. Untuk water tubing, untuk wisata. Siapapun boleh datang, cuman hari ini tentunya karena corona semua masih ditutup. Tapi hari-hari biasa, weekend ini sangat ramai sekali. Ini mengingatkan saya kepada Yehezkiel pasalnya yang ke-47. Dikatakan dalam penglihatan Yehezkiel, dikatakan ada mata air sungai yang mengalir dari dalam bait suci. Sungai mengalir dari dalam bait suci. Dan sungai ini dikatakan terus membual dan membual dan membual. Mata airnya tidak pernah kering dan tidak pernah habis. Terus menerus. Ya. Dan kemudian Tuhan berkata pada Yehezkiel, ukur sungai tersebut, ukur 1000 hasta, dan kemudian Yehezkiel mengukur 1000 hasta, dan kemudian Alkitab berkata airnya itu sampai sepergelangan kaki, ya, sepergelangan kaki. Nah ini, ya, sepergelangan kaki, seperti inilah gambaran tentang pekerjaan Roh Kudus. Seberapa dalam saudara ingin berjalan bersama dengan Tuhan hari-hari ini? Mau sepergelangan kaki, mau selutut, atau mau sepinggang, atau saudara mau ada dalam sebuah sungai yang dimana saudara tidak bisa seberangi lagi dan saudara harus belajar mengalir bersama dengan sungai tersebut. Inilah hari-hari di mana Tuhan ingin bawa saudara dan saya, bukan hanya pada tingkat kedewasaan yang cuma sepergelangan kaki. Kalau sepergelangan kaki, ya masih bisa jalan ke sana kemari walaupun arusnya cukup lumayan kuat. Ya, tapi yang Tuhan inginkan adalah saudara masuk lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya dari Muncul, mata air Muncul, ada kolam renang di Kabupaten Semarang. Kira-kira 15 menit dari kota Salatiga. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday sekali lagi. Shalom semua. Hari ini kita mengerti bahwa Tuhan menyediakan air kehidupan buat kita semua. Tuhan menyediakan yang terbaik senantiasa dalam hidup kita. Banyak hal yang sudah kita alami hari-hari ini di tengah-tengah semuanya ini. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Sebuah aliran air kehidupan dalam hidup kita. Banyak orang mengalami tekanan, masalah, ada tantangan dalam kehidupan mereka, terutama di masa-masa sekarang, di masa-masa di tengah pandemi coronavirus ini. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Sebentar kita akan mendengar kesaksian dari sepasang suami istri yang bagaimana Tuhan memberikan pertolongan dan pembelaan, terlebih penghiburan juga dalam hidup mereka. Dan yang terpenting adalah bagaimana Roh Kudus menolong mereka dalam hari-hari mereka. Saya rindu untuk semua kita melihat kesaksian ini, mendengar kesaksian ini. Dan biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya akan ngobrol bersama dengan mereka, saya akan berbicara dengan mereka. Dan apa yang kami bicarakan biar menjadi berkat buat kita semua. Mari kita lihat bersama. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Yafet, Dasya, apa kabar? Halo, Kosu, apa kabar? Gimana? Baik nih. Gimana Joy? Oh Joy, sehat Joy. Hai gitu. Hai, oh luar biasa. Oke, kita mau
ini nih, aku mau tanya nih sama kalian nih. Kita mau bagi berkat, kesaksian buat jemaat di Father's House khususnya, tapi karena ini ditonton banyak orang, aku yakin bahwa kesaksian ini akan bisa jadi berkat buat banyak orang. Gimana hari-hari kalian di masa-masa spesial ya hari-hari ini ya? Spesial banget. Amazing, amazing. Amazing ya. Yang kita harus terbiasa sih sama apa? Perubahan tuh loh kok. Perubahan ya. Beda banget kan dari masa-masa yang sebelumnya ya. Oke, cerita nih hari-hari ini kalian apa sih? Yang kalian jalani dari kemarin gimana nih, kerjaan berkurang, nggak ada kerjaan juga kadang gitu ya. Yafet juga sama sebenarnya kok. Sibuknya sama. Kayak Kak Yafet itu kan dia lebih sibuk di musik. Nah itu dari hari apa? Kamu udah mulai sibuk Senin, Selasa, Rabu. Biasanya kan latihan hari Sabtu ya. Kalian dari Senin, Selasa, Rabu dia udah mulai sibuk rekaman, edit video. Sibuknya sama ya, sebenarnya. tapi seru. Itu kayak 3 tahun lalu kan seneng mainan recording. Tertinggal 3 tahun lalu nggak ngapa-ngapain. Sekarang kayak wow, kesempatan. Harus kembali ya. Kembali. Oke. Ada nggak tantangan, challenge, atau mungkin malah kekhawatiran gitu? Kekhawatiran, ada ketakutan. Manusiawi dong ya. Kalau kita khawatir, saya dengar-dengar mungkin akan ada pemotongan gaji mungkin murid lesnya berkurang mungkin, atau ya itu tadi job ngeband sudah nggak ada. Lah gimana nih? Gimana? Cerita dong bagi sama jemaat. Apa sih terbersit apa dalam hati kalian gitu? Yuk cerita. Kalau dari sisi akunya sih ngelesin itu sebagian yang bukan itu kita pindah ke jadi pakai Zoom kok. Jadi kita pakai Zoom, janjian waktunya kapan, tapi tetap aja ada kendala karena yang biasanya les cuma 1 jam, mau nggak mau kita harus sebagai guru les jadi perpanjang 1,5 jam karena alasan internet connection yang kita nggak bisa dengan sinyal yang kadang gangguan, koneksi mau kalian belajar beradaptasi loh. Gimana anak walaupun karena kita nggak bisa ketemu langsung, kita nggak bisa main game langsung seperti itu. Kayak Yafet juga nggak bisa kalau ngajarin muridnya itu tombolnya di sebelah kanan mana. Jadi kadang ada kesulitan seperti itu yang kita memang benar-benar yang harus beradaptasi. Itu dari sisi masukan. Terus ngeband gimana Kak kamu Kak? Ya, game online. Puji Tuhan nggak ada job band 2 bulan ini. Jadi ya tetap eksis apa ya? Karena kan hidupnya dari muda, tetap berkarya lah ya, bikin lagu, bikin video, kolaborasi ya itu untuk apa ya? Biar kita tuh tetap apa ya? Tetap senang, tetap tenang, latih juga. Karena dari situ juga belajar hal yang baru gitu loh. Jadi tentang teknologi apalagi zaman sekarang musim-musim kayak gini kan kayak dituntut kan. Kayak Kosyu sendiri harus belajar recording, ya kan? Jadi seru lah pokoknya. Benar. Sampai ya kan, sampai kita juga yang di rumah kadang-kadang jadwal Dasya harus ngelesin gitu. Kadang-kadang juga saya harus belajar gantian masak, jadi ya seru lah. Seru. Lah di satu sisi apa yang kalian lakukan nih? Misalnya ini kan tantangan ke depan masih ada nih, ya kan, ketidakpastian. Tantangan kita itu dan ketidakpastian. Yep. Nah, apa yang kalian lakukan hari-hari ini berhubungan dengan kondisi seperti ini? Apa yang kalian lakukan secara keluarga, sebagai keluarga, ayah, ibu, anak? Apa yang kalian mau lakukan? Apa yang kalian sudah lakukan? Setiap malam mungkin, setiap hari. Ya kan ini bukan hanya quality time, quantity time-nya juga jadi banyak kan. Nah, tapi apa yang kalian lakukan yang paling di masa-masa seperti ini yang paling kalian lakukan mungkin setiap malam, mungkin di hari-hari kalian, itu apa? Coba cerita. Kalau sama Joy sendiri itu menjadi tantangan buat kita untuk gimana caranya sih pembelajaran itu jadi menarik. Karena gimana pun namanya juga Joy ya,
masih kecil kan dia tuh ya. Jadi kadang apa namanya kita biasa di rumah di sekolah sudahlah di sekolah adalah gitu belajar. Tapi sekarang kan nggak bisa. Sekarang semua di rumah. Jadi nggak bisa kami cuma sekedar membacakan buku cerita malam selesai gitu, nggak bisa. Jadi sekarang kita harus benar-benar berpikir gimana sih dalam setiap hal yang dia lakukan itu dia belajar. Bagaimana sih dalam setiap hal yang kita bicarakan dalam conversation kita itu dia belajar menangkap sesuatu. Itu yang menjadi tantangan buat kita tersendiri sih sebenarnya ya kayak. Terus juga kita ngajarin Joy untuk berdoa. Kita ngasih dia pengertian tentang corona walaupun mungkin banyak orang bilang dia masih terlalu muda untuk paham. Oh ya betul itu, gitu. Emang dia masih terlalu muda. Ya kita jelaskan dengan bahasanya dia bagaimana maksudnya corona itu efeknya apa sih dengan sekeliling kita. Bagaimana kita harus ngasih tahu dia dengan pengertian. Maaf ya nak, kamu nggak bisa main lagi di luar. Maaf ya nak, kamu walaupun dia lihat tetangga-tetangga pada main kan ya di jalan gitu, dia sedih sih, aku tahu dia sedih, tapi it's okay Joy, nggak apa-apa, kamu tahu kan di luar itu gimana. Yang aku bersyukur banget dari Joy itu Tuhan tuh kasih anak yang sangat understanding ya kak ya, dia tuh sangat paham, oh iya nggak apa-apa mama gitu. Jadi itu yang kita masih berjuang gimana caranya ya, apa yang bikin dia tuh paham biar dia belajar ya. Satu lagi saya pribadi sebagai kepala rumah tangga adalah ini kan masa-masa di mana dalam tanda kutip tuh kita khawatir ya pastilah manusiawi gitu. Terus gimana ya kayak strategi gimana ya kok gini terus ya, terus nantinya gimana tuh pasti gitu. Tapi yang satu yang saya pribadi belajar adalah gimana untuk menjaga sukacita itu ada dalam rumah tuh every day gitu, every single day gitu loh. Gimana untuk bahwa Tuhan itu ada bersama kita gitu loh. Dia tuh nggak pernah ninggalin lah. Dia tuh di masa-masa kayak gini justru malah kita tuh berharapnya tuh semakin lebih, semakin tinggi itu. Menjaga sukacita, menjaga menjaga mezbah keluarga untuk kita tuh tetap fokus kita itu ke Tuhan, bukan apa yang terjadi di luar sana. Itu tantangannya seperti itu. Oke. Ini nih. Saya mendengar banyak hal nih ya, keluarga-keluarga lagi mengalami ya tadi itu kekhawatiran mungkin secara finance, mungkin secara psikologis begitu ya. Nah, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian semakin mencari Tuhan atau kalian sekedar mencari solusi-solusi kehidupan, ide-ide aja dari luar? Nah, mungkin bisa cerita ke seluruh jemaat yang melihat dan mendengar ini. Apa sih yang kalian lakukan hari-hari ini dari sisi ini nih? Mencari sumber nih. Kalian kan tahu tentang sumber kan? Ya, Tuhan Bapak kita adalah sumber. Dan bahkan kalau kita minum air dari Dia, kita nggak akan haus lagi. Bahkan akan mengalir aliran air kehidupan keluar semakin banyak. Nah, apa sih yang kalian lakukan begitu ya? Hari-hari ini di satu sisi untuk mencari sumber ini? Ya pasti sih kita tiap malam kita doa ya kak ya. Pasti itu kita berdoa bareng gitu loh. Joy doa duluan, closing dengan Kak Yafet atau enggak blessing dengan Kak Yafet itu pasti kita masih lakukan itu tiap malam. Bagus. Dan yang kami rasakan itu penyertaan Tuhan tuh luar biasa ya. Dua bulan yang lalu kami tuh berusaha nurunin tabungan kami dari koperasi kan, bukan koperasinya Dedi Sam ya, dari koperasi, dan itu tuh itu tuh nggak turun gitu, koperasi belum bisa turun untuk waktu yang kami butuhkan. Biasanya hanya butuh waktu 1 minggu atau 3 hari. It took a long time gitu, lama banget turunnya, dan sampai akhirnya tuh kami tuh udah bener-bener keadaan kondisi keuangan kami tuh menipis banget. Tapi somehow itu tuh kita bisa lewati itu loh, kita bisa going through that ya. Dan Tuhan tuh benar-benar yang menyertai kami gitu. Ada aja yang dia siapkan buat kami gitu. Dan ya walaupun eventually itu rasanya kayak itu kan harapan kami kan. Wah, ini kalau ini turun nih bisa nih gitu kan. Kita bisa bertahan nih kan, lumayan kan. Kami bisa bertahan nih untuk beberapa waktu nih gitu kan. Tapi ternyata yang kami harapkan itu nggak bisa turun gitu loh. Dan kami belajar bahwa untuk kami nggak berharap sama manusia, kami belajar untuk
ya emang kami punya rencana sebagai manusia, kami pasti punya rencana kan, tapi eventually pasti rencana Tuhan yang digenapi itu. Kenapa memang sengaja Tuhan nggak bikin itu turun, ya mungkin buat kami supaya mengandalkan lebih Tuhan lebih lagi ya, supaya mengandalkan Tuhan lebih lagi, berdoanya mungkin disuruh lebih kencang seperti itu. Ya, satu lagi yang kalau Coach Yu tadi tanya apa ya, bilang masalah sumber itu apa ya, belajar benar-benar apa ya, kayak kalau biasanya kan kita hidup normal kan kita kayak ya udahlah, ya biasalah, pastilah, pasti ada kan kayak gitu kan, Tuhan pasti ada gitu loh. Jadi nah ketika situasi kayak gini tuh benar-benar kita tuh bagaimana kita tuh berharapnya itu dan mencarinya tuh lebih gitu loh. Mencarinya itu lebih benar-benar diajar untuk mencari lebih dalam lagi. Dan dari situ ketika apa ya, ngomongin sumber kan berarti kan kita akan dapat, terus kita akan mengambil, kita minum. Dan juga yang satu hal yang kami bersyukur tuh kami diingatkan untuk ini hidup kita, ini air ini nggak untuk kita sendiri gitu loh. Kita berusaha untuk belajar untuk membagi, untuk berbagi, untuk memberi, ya walaupun itu apa ya, mungkin sesuai dengan kapasitas kami belajar saja, belajar seperti itu. Jadi dan kerennya adalah selama pandemik ini malah wow gitu loh. Jadi malah apa ya, rasa memberi kita terus kayak Compassionate kita lebih gitu loh. Jadi kan mikirin orang lain ya. Mikirin orang lain. Iya, malah jadi ya sempat ada satu kejadian, kita juga ketemu sama orang yang lama pernah kerja sama kami gitu. Terus kenapa kita ketemu orang ini gitu, terus akhirnya ya dari situ ya Tuhan cuma ingetin kamu bantu dia gitu. Ya udah, saat itu juga kami langsung belanjaan kami tambahin itu untuk kita ketemunya di depan tempat belanja. Dia ya, lagi jualan di pinggir jalan. Ya, itu keren. Jadi dari hal kecil itu kami juga belajar untuk memberi ke ya. Berarti tadi mencari sumber ya. Dan kalau menemukan sumber, maka air kehidupan itu nggak akan buat sendiri, ya kan? Nggak akan buat sendiri. Nah, pasti menyentuh luar hidup biasa. orang di sekeliling kita. Ya, oke. Keren. Luar biasa nih. Nah, sekarang nih, pertanyaan terakhir dah. Ya, pertanyaan terakhir nih. Sebelum kalian kasih pesan buat seluruh jemaat, menurut kalian apa peran Roh Kudus? Kan ini hari Minggu ini pas waktunya hari pencurahan Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus menurut kalian, buat kalian di masa-masa ini? Ya, dalam perjalanan ini nih, di masa-masa yang spesial banget ini. Coba bisa share. Bisa. Iya. Jadi tahun lalu tuh kita memutuskan untuk saya tuh keluar dari Destiny kan. Saya tuh tanya sama Tuhan, kenapa Desember ya Tuhan? Kenapa nggak Juni aja ya Tuhan ya? Itu tuh pertanyaan itu aku, kenapa keluar Desember? Kenapa nggak Juni aja gitu kan? Terus ya udahlah, emang Tuhan maunya gitu ya udah, akhirnya saya keluar Desember, manut kan. Terus ternyata setelah keluar Desember itu kan Desember itu udah mulai ada isu-isu corona tapi masih di Cina kan, sejauh di sana. Terus setelah dengar isu kayak gitu, kami tuh merasa ketika saya resign itu pasti ada pengeluaran besar, pengeluaran yang kita potong kan, pasti kan. Contohnya kita nggak pakai mbak lagi, dan itu tuh bukan sedikit itu loh, itu memakan 70% gaji saya gitu. Jadi ketika saya resign di bulan Desember itu, dan hari ini kami menyadari hari ini beberapa hari yang lalu kamu ngomong sama Kak Yafet, coba tuh kita kalau aku nggak resign kita masih pakai mbak gitu, pasti kita akan tetap akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Dan kita nggak mungkin juga pakai mbaknya, karena kan semua work from home gitu. Gimana caranya tuh mbaknya work from home kan nggak bisa gitu loh. Jadi makanya kami bersyukur banget. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikasih heads up 2 bulan sebelumnya, itu Januari, Februari, pada pertengahan tuh. Ya. Saya merasa bahwa itu adalah heads up dari Roh Kudus, bimbingan bahwa kalau jebret langsung Maret, langsung work from home, pasti banyak banget, kita pasti stres banget kan. Dengan segala beban, nggak terlatih. Tapi Tuhan kasih aku heads up 2 bulan sebelumnya untuk kami bagaimana sih stay at home gitu kan, benar-benar yang namanya
purely at home gitu loh. Ya, Jadi ibu rumah tangga, kayak Fed juga belajar gimana kita belajar mengelola keuangan hanya dengan dari satu pemasukan sumber seperti itu. Dan saya bersyukur banget ternyata Tuhan memang punya rencana gitu. Ketika kami berdoa tahun lalu itu kami minta, aduh Roh Kudus kita nggak tahu lah, pokoknya ini kalau mau kayak gini ya nggak apa-apa. Dan ternyata memang Tuhan tuh punya jalan dan Tuhan tuh punya tujuan gitu. Kenapa harus resign Desember, dan Tuhan tuh mempersiapkan semuanya ya. Ya seperti itu. Jadi awalnya memang ragu, takut, tapi aku support, percayalah kita membuat keputusan ini kan karena kita membuat keputusan, kita berdoa, kita bertanya Tuhan gitu. Dan ya jadi kayak masa-masa kayak gini baru tahu, oh ini toh ternyata gitu. Jadi Roh Kudus mimpin kayak gitu. Dan satu lagi adalah di keluarga kami tuh kami belajar selama masa kayak gini tuh di mana tiap hari itu kita belajar untuk Tanya Roh Kudus. Tuhan tanya, kita working with the Spirit, with the Holy Spirit gitu loh, kita berjalan gitu dengan Roh Kudus. Karena emang istilahnya kan gini kan, kita tuh kayak di malam hari, kan anggap aja hal ini kayak malam hari, night vision aja kita nggak ada gitu loh, ya kan kita nggak bisa ngelihat ya kan, ya kita andalkan adalah ya Roh Kudus gitu loh untuk kita tahu apa yang kita kerjakan. Gitu. Ya. Oke, luar biasa. Ya. Memang Roh Kudus diberikan buat kita, itu hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita tuh, Roh Kudus buat kita. Nah, terakhir, kasih message dong, kasih pesan buat jemaat yang lihat. Kasih message lah, sedikit lah, terserah. Mau dua-duanya boleh, satu. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Kasih message. Aku duluan ya, mungkin ya. Dua aja, aku ikut aja. Oke. Buat jemaat Tuhan di Father's House, mungkin hari-hari ini kita merasa khawatir gitu loh, pasti gitu. Kita merasa khawatir, kita merasa takut gitu. Nah, hal yang paling penting adalah kita tuh terkadang khawatir, kita terkadang takut karena kita tuh salah meletakkan harapan kita. Kita meletakkan harapan kita mungkin ke hal yang lain gitu loh, ke hal yang bisa hanya kita lihat saja, hanya yang terlihat di kiri kanan seperti ini, kondisi seperti ini gitu. Kita meletakkan harapan yang salah gitu. Makanya kita khawatir. Yuk kita sama-sama belajar ya, apa kita menaruh harapan kita tuh sama Tuhan gitu. Setiap hari kita taruh apa yang jadi harapan kita, apa yang jadi mimpi kita, apa yang jadi pergumulan kita sama Tuhan. Pokoknya ya kalau bahasanya Oma Evi, manunggal. Oke, gitu ya, manunggal tadi ya. Manunggal jadi satu sama Tuhan. Ya itu karena kita nih butuh Tuhan, sumber dari semuanya. Oke. Thank you banget ya Fed Dasya. Buat kesaksiannya, dan kita percaya ini bisa jadi berkat buat semuanya. Oke. Ya, oke, kita akan ketemu lagi nanti ya. Thank you, God bless you. Ya, God bless you. Bye. Bye. Kita telah mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan senantiasa memelihara setiap kehidupan yang mencari sumber air itu. Tahukah saudara bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada kita satu pribadi yang akan menolong kita, yang akan membawa kita hari-hari kita, yang memberi kepada kita penghiburan, pertolongan, kekuatan, dan bahkan dia memberi hikmat kepada kita di masa-masa yang seperti ini, yaitu Roh Kudus. Persiapkan hati saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan setelah ini, di mana Roh Kudus akan dinyatakan di tengah-tengah kita.
Dan roh yang hidup itu akan memberikan penghiburan, pertolongan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan terlebih dari itu, Dia akan memberikan air kehidupan untuk kita semua. Mari siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat kesaksian yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan, dan kami sudah mendengar dan melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan atas sebuah keluarga. Tapi kami yakin bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik untuk semua keluarga Tuhan. Bahkan semua pribadi yang mendengar, yang melihat kesaksian ini. Sebentar, jadikan hati kami Tuhan, hati yang lemah lembut yang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kami akan mendengarkan dengan sukacita. Kami akan mendengarkan dengan antusias. Dan satu yang kami harapkan, Roh Kudus ada di tengah kami dan memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya katakan, amin. Happy Sunday buat saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini saya sedang ada di mata air Muncul. Ya, keren sekali suasananya, cerah hari ini, dan airnya tidak pernah kering di mata air yang ada di Muncul ini. Hari ini seluruh umat Tuhan di Indonesia sedang merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Hari di mana 120 orang diperlengkapi untuk mereka menyelesaikan mandat dan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, hari ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang sebuah tema di mana Tuhan berbicara kepada kita tentang seberapa dalam kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan, seberapa dalam saudara ingin bergerak bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan air sungai kehidupan yang Tuhan telah sediakan buat kita semua. Kekasih Tuhan, ada dua sumber kekuatan dalam kehidupan ini. Dan ada dua dimensi pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya hari-hari ini. Nah, Alkitab menyebut dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ini sumber mata air yang pertama. Sungai yang deras ini, saudara, memiliki dua sumber air. Kenapa airnya ini, sumber ini cukup keras dan cukup deras sekali. Sumber air dari sebuah sungai, yang pertama itu adalah datang dari mata air. Ini sumber air yang pertama untuk sebuah sungai, seperti saat ini nih. Nah, ini sumber yang Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14, Tuhan Yesus ketika dia bicara dengan perempuan Samaria, dia berkata bahwa barang siapa minum air yang aku berikan kepadamu, air yang aku berikan kepadamu ini, air yang aku berikan ini akan menjadi mata air dalam dirimu. Nah, ini sesuatu yang sangat dahsyat sekali, saudaraku, secara rohani. Nah, kalau saudara minum air, ini sangat jernih sekali, ya. Kalau saudara minum air, air itu akan masuk dalam tubuh saudara. Ya, karena 70% dari tubuh kita ini adalah air, cairan. Ya, cairan. Ketika kita minum, maka air itu habis di dalam diri kita dan terbuang ke jamban. Memang air yang kita minum, 70% daripada tubuh kita ini yang membuat aliran darah kita, membawa makanan ke sel otak kita, membuat kita menjadi sehat. Nah, bayangkan kalau saudara, kebutuhan air dalam tubuh saudara ini tidak tercukupi. Pasti akan ada banyak organ-organ tubuh saudara yang akan mulai menderita sakit ya ketika itu terjadi. Sama seperti oli untuk sebuah mesin mobil. Ya, kalau olinya ini kurang, mesin mobil ini akan mulai rusak. Nah, kalau mesinnya rusak, dia akan merusak kepada semua
spare part yang lain tidak akan bisa berfungsi dengan normal. Seperti itulah fungsi air di dalam tubuh kita. Seperti itu fungsi air dalam tubuh kita. Dan Yesus dia berkata bahwa air yang kuberikan kepadamu itu akan menjadi mata air dalam dirimu yang terus membual sampai kepada kehidupan yang kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti itulah kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sumber kekuatan untuk kita menghadapi masa-masa susah. Sumber pengurapan, sumber anugerah, sumber kasih karunia yang kita perlukan. Itu ada di dalam kita. Itu sama seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14. Barang siapa minum air ini, dia akan menjadi mata air dalam dirinya. Yang akan terus membual, yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan dalam kehidupan, maka saudara membutuhkan sumber kekuatan. Nah, sumber kekuatan yang sebenarnya bukan datang dari luar saudara. Sumber kasih, sumber anugerah, sumber hikmat tidak datang dari luar pertama-tama, tetapi datang dari dalam. Sebagaimana sungai ini, saudara, yang deras mengalir. Ya, walaupun musim hujan sudah tidak lagi deras hari ini, tetapi sungai ini terus mengalir dengan deras dan airnya jernih. Dari mana sumber airnya? Dari mata air. Seperti itulah saudara. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan yang dari luar. Ya, tadi saya katakan ada dua dimensi pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama itu Roh Kudus di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Tapi yang kedua itu Roh Kudus di atas saudara. Itu sama seperti mata air. Itu adalah Roh Kudus yang di dalam saudara saat ini. Dan kemudian Roh Kudus di atas saudara itu seperti hujan yang turun. Nah, hujan yang turun ini bersifat musiman. Ya, ketika musim hujan, maka sungai ini akan lebih deras airnya. Tetapi walaupun musim kemarau, sungai di sini saudara tidak pernah kering. Terus cukup deras dan mengalir dan terus mengalir. Mengapa? Karena dia tidak bergantung kepada hujan untuk suplai air di sungai ini. Suplai air untuk sungai ini tidak datang pertama-tama dari hujan, tapi dari mata air. Di belakang saya ini yang saudara lihat ini, saudaraku, datang dari mata air yang cukup besar. Cukup besar sekali, yang sudah puluhan tahun dipakai untuk Java Mineral Water. Ya, jadi buat air, perusahaan air mineral, Java Mineral Water di belakang sini. Saudara, ini dikatakan sumber mata airnya begitu besar sehingga baru dimanfaatkan hanya 10%. Bayangkan, sungai yang deras, air yang terus mengalir seperti ini bukan datang dari hujan, tapi dari mata air yang cukup besar yang terus membual dari tempat ini. Ini yang menyebabkan sungai ini tidak pernah kering. Dan saya ingin beritahu buat saudara bahwa sungai hidup saudara tidak akan pernah kering. Engkau tidak akan pernah kekurangan kasih untuk kau alirkan seperti sungai. Engkau tidak akan kekurangan kekuatan yang akan membuat saudara menang mengatasi persoalan dalam hidup ini. Engkau tidak akan kekurangan kasih karunia yang kau perlukan untuk saudara bisa menang, kuat menghadapi semua yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Kenapa saudara? Karena saudara tidak bergantung kepada khotbah. Saudara tidak bergantung kepada orang mendoakan saudara juga. Saudara tidak bergantung juga kepada suasana seperti air hujan yang turun. Kekuatan saudara itu bersumber dari dalam, yaitu pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara. 2000 tahun lalu Tuhan berkata, aku akan mengirimkan kepadamu hujan awal dan hujan akhir. Ya, 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta, surga terbuka dan Roh Kudus dicurahkan ke atas 120 orang. Dan mereka dipakai Tuhan dengan kuasa. Kita perlu hujan dari waktu ke waktu. Tapi saya beritahu buat saudara, bahwa sumber air dalam diri kita tidak bergantung kepada hujan, tetapi kepada mata air yang ada dalam diri saudara. Sadarilah ini saudara yang diberkati Tuhan, bahwa di dalam diri saudara ada mata air yang tidak pernah kering. Mata air yang tidak akan pernah surut airnya. Debetnya semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Seperti inilah hari-hari ini. Saudara dan saya
tidak bisa bergantung sekali lagi kepada kekuatan manusia. Tidak bergantung lagi hanya kepada air hujan yang turun menyirami saudara. Tetapi kekuatan saudara itu datang oleh karena mata air yang tinggal di dalam diri saudara. Saudara, ini waktunya untuk saudara sungguh-sungguh bergerak bersama dengan Tuhan, mengalir bersama dengan Tuhan dalam kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara hari ini. Andalkan sumber mata air yang di dalam diri saudara. Yeremia dia berkata dalam pasalnya yang kedua, dikatakan di sana bahwa ada dua dosa daripada umat Tuhan. Yang pertama itu adalah mereka meninggalkan Tuhan sumber mata air kehidupan. Dan yang kedua adalah ini, bukan hanya mereka meninggalkan sumber mata air ini, tetapi mereka juga dikatakan menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Kolam yang bocor, kolam yang tidak bisa menampung air. Seperti inilah banyak kali di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan dalam hidup kita. Yang kita lakukan adalah ini. Kita meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan sumber mata air. Kita lupa bahwa di dalam kita ada kekuatan yang tidak terbatas. Bahwa di dalam kita, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, bahwa roh di dalam kamu itu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Kita lupa bahwa di dalam kita hari ini itu ada pribadi Roh Kudus yang seperti mata air yang terus membual dan membual dan membual dan menjadi besar dan menjadi besar dan semakin besar dan semakin besar. Kita lupa. Kadang kita dengan mudah ketika kita diserang, mengalami persoalan, kita panik dan kita meninggalkan Tuhan. Kita mulai mencari sumber-sumber yang lain. Kita mulai mencari Tuhan yang lain. Kita mencari ilah-ilah yang lain. Supaya kita bisa tetap kuat. Padahal Tuhan berkata, inilah dosa daripada umatku dalam Yeremia pasal 2. Mereka meninggalkan aku, kata Tuhan, sumber mata air kehidupan. Tapi yang kedua adalah ini. Mereka menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Dan itu kolam yang tidak bisa menampung air. Kolam yang bocor, kata Tuhan. Oleh karena itu, ini hari ini pesan buat saudara dan saya di hari Pentakosta ini adalah kita harus kembali kepada Tuhan, sumber mata air kehidupan yang ada di dalam kita. Sumber kekuatan saudara pada masa sulit tidak datang dari luar, tidak datang dari pemerintah, tidak datang dari ibadah hari Minggu, tidak datang dari pendeta yang berdoa buat saudara, tidak bersandar kepada khotbah pendeta yang selama ini mungkin kita dengar firman cuman di hari Minggu saja. Tapi hari ini kita harus belajar sungguh-sungguh menggali sumber yang sudah ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, mata air yang mengalir, mata air yang membual sampai kepada kehidupan yang kekal. Tetapi yang kedua adalah ini, Tuhan berkata, ada hujan akhir yang Tuhan sedang curahkan. Hujan Roh Kudus di hari-hari terakhir yang Dia sedang curahkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan ini yang Tuhan ingin kerjakan dan ingin lakukan. Dan ini yang terjadi pada hari Pentakosta ini. Sekali lagi, Roh Kudus ingin dicurahkan dalam hidup saudara. Dalam skala dimensi yang lebih besar. Karena kita sedang hidup pada hari-hari yang terakhir. Hagai pasal yang kedua menubuatkan bahwa kemuliaan gereja, kemuliaan hidup saudara yang akan datang, kemuliaan hidupmu, keluargamu, bisnismu pasca corona ini akan jauh lebih besar dibandingkan sebelum corona ini. Dan itu juga berarti bahwa hujan akhir ini akan lebih besar. Pencurahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dengan manifestasinya akan lebih besar dalam kehidupan saudara di hari-hari yang terakhir ini. Tantangan buat kita hari ini adalah ini. Karena Roh Kudus di dalam kita tidak mau cuma sekedar jadi mata air yang membual di dalam untuk diri kita sendiri. Roh Kudus di dalam kita ingin membual sedemikian besarnya sehingga dia menjadi sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir. Sifat dari sungai itu tidak egois. Sungai itu selalu memberi sifatnya. Inilah yang diperlukan hari-hari ini, saudara. Ini yang diperlukan. Ada 3 hal yang kita harus lakukan supaya mata air ini terus membual semakin besar dari dalam kita sehingga berubah menjadi aliran sungai seperti yang saudara sedang lihat hari ini di mana saya berada dalam sungai ini.
Yang pertama adalah ini. Mata air itu, saudara, saya punya beberapa mata air. Saya ada mata air di Kopeng yang mensuplai air untuk Pondok Penuai. Mata air situ cukup untuk suplai kebutuhan kami di Pondok Penuai. Untuk memberi makan, untuk memberi minum, ya 50-60 orang cukup hari-hari ini. Kami belum apa-apakan ini mata air. Masih asli, belum kita luaskan mata air ini. Belum pakai teknologi untuk diluaskan. Digali kembali mata air ini supaya dia membual semakin besar keluar. Ya, ini yang pertama yang perlu kita lakukan. Mata air di dalam diri saudara kita harus aktifasikan. Kita harus gali, kita harus perluas lagi pekerjaan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita ini. Kita harus aktifkan. Dan yang kedua adalah ini, luaskan kapasitas hati saudara. Kapasitas roh saudara untuk bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Luaskan kapasitas roh saudara untuk saudara berjalan dalam kuasa supranatural yang besar yang Dia siapkan buat kehidupan saudara hari-hari ini. Luaskan kapasitas roh saudara. Tapi yang ketiga adalah ini, luaskan kapasitas saudara bukan cuma untuk menerima, tapi luaskan kapasitas saudara untuk memberi, untuk mengalirkan berkat, mengalirkan kuasa, kerinduan untuk melayani Tuhan dan dipakai Tuhan di hari-hari terakhir. Ini menjadi kunci untuk saudara dan saya bisa berjalan dalam kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini. Untuk saudara berjalan dalam aliran sungai yang Tuhan telah siapkan bagi saudara dan saya saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, ini pesan yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Tuhan memanggil kita untuk masuk lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam sungai rohnya ini, saudara. Hari ini saya ingin saudara serahkan diri saudara, bawa hati saudara, bawa hidup saudara hari ini untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri dipakai oleh Tuhan, menggali mata air yang sudah ada di dalam diri saudara, meluaskan daya tampung kapasitas saudara untuk mata air itu semakin besar, dan luaskan kapasitas hati saudara untuk saudara terus memberi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saya berdoa buat saudara saat ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa saat ini. Hamba berdoa, Engkau sudah curahkan Roh Kudus-Mu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih buat mata air kehidupan yang ada di dalam kami. Terima kasih buat sumber kuasa dan kekuatan yang sudah ada di dalam diri kami semua. Tapi saat ini juga Tuhan, kami berdoa ketika hari Pentakosta ini, Roh yang sama yang turun 2000 tahun lalu pada hari Pentakosta ke atas 120 orang ini, Roh yang sama turun ke atas kehidupan setiap kami. Turun ke atas setiap kami, dicurahkan dalam hidup kami, memakai hidup kami, memenuhi kami dengan kuasa, dengan kasih, dengan anugerah. Saat ini hamba berdoa, curahkan Roh-Mu ke atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan bawa setiap kami untuk tenggelam lebih dalam di dalam sungai kehidupan Tuhan itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita hampiri Tuhan dengan segenap hati. Siapkan diri kita untuk Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Bukan cuma di dalam, tapi Dia di atas kita. Ingat, ada dua karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam saudara, tapi Roh Kudus turun di atas saudara, memenuhimu dengan kuasa, dengan hikmat, dengan kasih, dengan anugerah. Yuk kita sembah Dia bersama-sama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia bersama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu
dalam lagi. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau masuk lebih dalam. Dalam hatimu, dalam kasih-Mu, dalam bergaul dengan Engkau Roh Kudus. Ini kerinduanku. Bawa aku masuk lebih dalam lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, mari dengan haus sebagaimana 120 murid menantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Surga terbuka buat saudara saat ini. Lidah api datang berembus seperti angin dalam hidup saudara. Yang kau perlukan cuma percaya dan buka hati, buka mulutmu, datang kepadanya saat ini. Let's go deeper in love with Him. Go deeper and deeper and deeper. Ini pertanyaan yang Tuhan tanyakan, how deep you wanna go with me? Yuk, datang kepada Tuhan dengan rasa haus, tenggelam di dalam rohnya, menyelam di dalam rohnya, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than everything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Yehezkiel melihat penglihatan, ada sungai yang memancar dari bait suci. Kemudian Tuhan berkata, ukur 1000 hasta, dan diukur 1000 hasta lagi, dan air itu sampai seperjalanan kaki. Diukur 1000 hasta lagi sampai selutut. Diukur 1000 hasta lagi, telah menjadi sungai di mana dia tidak bisa berjalan, dia harus berenang di dalamnya. Ini yang Tuhan ingin bawa kita masuk, berenang lebih dalam, berenang sangat dalam sungai itu, di mana sungguh-sungguh kita dipenuhi, dikuasai oleh arus Roh Kudus dalam hidup saudara. Biarkan dia membawamu masuk lebih dalam lagi. Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hidup bersama-Mu, terbang dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku. Dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Masuk lebih dalam sungainya, masuk lebih dalam, Rasakan kasih-Mu, masuk lebih dalam rohnya, dan biar hidupmu jadi sungai yang mengalirkan kehidupan. Kemana kau pergi, ada kesembuhan, ada berkat, ada anugerah yang dilepaskan lewat hidupmu. Hari ini saudara, Kau sungai kehidupanku. Kau sungai kehidupanku. saat ini saya mau berdoa buat saudara saat ini. Saudara tidak bisa jadi sungai kalau mata airnya ini kecil. Ya, banyak saudara hidup dalam kekeringan karena mata airnya kecil, karena saudara tidak pernah pakai dan gunakan. Tapi sumber sungai yang kedua adalah air hujan. Itulah yang terjadi 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan. Buka hati saudara dan terima hujan Roh Kudus, terima pencurahan Roh Kudus ini. Terima dimensi baru kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara yang akan memakai hidupmu jadi berkat bagi keluargamu, bagi tetangga, bagi kota, bagi bangsa dan bagi generasimu. Dia tidak ingin kau menjadi danau atau rawa, tetapi dia ingin hidupmu menjadi sungai yang mengalir, yang tidak egois, terus memberi dan terus memberi dan terus memberi. Tahun 82 itu pertama kali saya bertemu dengan mata air kehidupan
yaitu Yesus Tuhan dalam hidup saya. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian, Roh Kudus seperti hujan dia turun ke atas hidup saya. Tidak ada orang yang berdoa buat saya, tidak ada orang yang tumpang tangan untuk saya. Tetapi Roh Kudus turun atas hidup saya, dan saya mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Sungai di dalam saudara ini akan mengalir lewat dua cara, yaitu lewat perkataan saudara, tapi kemudian lewat tangan saudara. Ketika tanganmu menyentuh kehidupan orang, tanganmu berdoa buat orang sakit, tanganmu memberi buat orang-orang yang kekurangan, itulah cara sungai di dalam saudara itu mengalir lewat kata-kata firman, kata-kata kehidupan lewat hidup saudara, dan lewat sentuhan tangan saudara. Hari ini saudara, Tuhan mau pakai hidup saudara, karena engkaulah tangannya Tuhan, engkaulah kakinya Tuhan, engkau adalah mulutnya Tuhan, engkau adalah telinganya Tuhan untuk mendengarkan seruan orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Dia berkata, kamu akan terima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus memenuhi saudara, saudara penuh dengan kuasa hidup saudara. Bukan dikuasai oleh roh ketakutan, tapi saudara yang menang, berkuasa atas roh ketakutan, panik dan kekhawatiran yang sedang menyerang hari-hari ini. Saudara akan dipenuhi dengan kasih yang radikal, yang membuat saudara menang atas ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tetapi ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus juga, kesadaran akan Tuhan memenuhi saudara. Sebagaimana angin berhembus pada waktu itu, sebagaimana angin berhembus, angin tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan ketika dia hadir. Itu yang akan terjadi. Kehadiran Tuhan kau akan rasakan dalam dimensi yang lebih kuat lagi. Kau menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Ada lidah api yang turun, artinya rohmu akan menyala-nyala berkobar untuk melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Dan dia beri bahasa yang baru kepadamu, keberanian untuk kau bersaksi. Dan bukan cuma itu, ketika Roh Kudus dicurahkan atas gereja mula-mula, mereka dipenuhi dengan roh yang murah hati, generosity. Alkitab berkata, ada yang menjual rumah, jual tanah, uangnya dibagi ke kaki para rasul, dibawa ke kaki para rasul, dan dibagikan kepada seluruh kota, sehinggalah seluruh kota waktu itu dijamah, diberkati, dan dilawat Tuhan oleh kehadiran gereja. Dan ini yang akan terjadi dalam hidup saudara. Bapa, hamba berdoa saat ini buat setiap umatmu yang sedang mendengarkan hambamu berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, kami minta kepadamu, dalam nama Yesus, biar kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi rumah, memenuhi keluarga, memenuhi ruang tamu, di mana saudara jemaatmu sedang berkumpul mendengarkan engkau, merindukan engkau. Kuasa Roh Kudus penuhi mereka dengan kuasa, penuhi mereka dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan, seperti angin berhembus Tuhan. Dalam nama Yesus, biar roh mereka menyala-nyala, penuh dengan api yang membuat hati mereka berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa, dan beri keberanian untuk memberitakan Injil dan bersaksi. Dan bukan hanya itu, kami berdoa Roh Kudus penuhi mereka dengan hati yang murah hati, hati yang generous Tuhan, sehingga sekeliling mereka diberkati lewat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Roh Kudus saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah, damai sejahtera dari Bapa di surga menyertai saudara, dan kasih Yesus Kristus Tuhan yang sempurna menjaga hati dan pikiranmu, dan kuasa Roh Kudus dengan segala karunia-karunia melengkapimu, memakai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati orang tuamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, dan semua yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, Happy Sunday buat saudara. Dan sekali lagi saudara, sampai kita jumpa minggu depan. Dan kalau sudah tergerak untuk memberi, di bawah di sini ada nomor rekening gereja yang saudara bisa salurkan dan menabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Father's House Community Church Salatiga, AFJM Salatiga. Dari Kota Salatiga, Tuhan Yesus memberkati.